Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir pada sore malam hari ini. Marilah kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita seterusnya berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya padamu tempat kami berlindung Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Engkau menyertai kami hingga tiba di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitupun juga ibadah pada sore malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan yang sudah hadir pada ibadah sore malam hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan. Biarlah kami datang dengan segenap hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini Tuhan, Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mengutengking, kami mewancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih dan Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, amin. Silakan berkembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Kalau zaman ini lalu. Sangka
bagi Tuhan, alangkah indahnya ketika kita didapatkan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesucian. Oleh karena itu, marilah kita semakin mendekatkan diri adalah firman Tuhan yang menyucikan setiap hati kita, sehingga kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan permai. Kita angkat pujian selanjutnya, Ku Terbang Naik. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bila nanti hidupku berlalu, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang naik Golgota, ku terbang kita angkat pujian selanjutnya, Oh Tuhan berikanlah, dari buku 21 Biru. Membuat kita untuk semakin dituntun untuk semakin dekat kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan hanya kita dapat dari firman-Nya yang berikan kita kekuatan dan hidup di dalam kebenaran sampai kita disucikan. Dengan itu marilah hati kita bawa ke hadirat Tuhan, lewat firman-Nya kita akan disucikan dan dimuliakan seperti Dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian Suara Hal Kedatangan dari buku 200 Pesalm.
ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang mati nyaring bagiku. Semakin hari hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Baiknya yang kedua, suara gemersik daun. Karena kita bangkit berdiri. Suara gemersik daun pohon ara ku dengar. Jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat. Jika atas manusia roh dituangkan, jika di mana-mana timbul gerakan hujan air, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, Pemberian akhir Tuhan kita serahkan kepada seperti dari bagiku. Semakin dari hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Kita turunkan kepala, kita mau berdoa. Benar Tuhan, suara kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Nubuatan-nubuatan firman Allah akan digenapi. Setiap nubuatan dari tanda-tanda yang Kau berikan kepada kami, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai semua kitab wahyu akan digenapi di dalam firman-Mu pada zaman-zaman yang akan datang. Sudah kami lihat tanda-tanda kedatangan-Mu. Kami akan mempersiapkan diri bagai 5 anak darah yang bijaksana, mempersiapkan pakaian lenan halus kami. Itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Minyak dan pelita kami yang berkobar-kobar, menyala-nyala, itulah cinta kasih kami yang tidak terpadamkan oleh sungai-sungai dan air yang banyak. Kami tetap berkobar-kobar mengasihi Tuhan sampai Engkau datang kembali. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya,
Bagi yang pertama kali hadir dalam kebaktian pendalaman Alkitab ini, kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati ya. Dan tiba waktunya kita membuka kitab kita, kitab Wahyu. Kita masuk pada kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita sudah masuk pada 4 makhluk hidup atau 4 zat hidup. Dan kita lanjutkan Wahyu pasal yang keempat. Ya, ayatnya yang ayat 5 sampai yang ke 8 ya. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Obor ini dia dua yang 4 jadi ya terus. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ini lautan kaca ya, lautan kaca 4 jadi ya terus perhatikan. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ya, seperti singa. Ya, terus. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ya, seperti anak lembu. Ya. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Ya, seperti muka manusia. Terus. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya, terus. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. teruskan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, jadi itulah pembacaan sedikit dari kitab Wahyu pasal yang keempat ini ya, mengenai 4 zat hidup atau 4 makhluk hidup. 4 makhluk hidup. Jadi di sorga itu ada tahta Allah ya, kemudian ada 4 zat hidup, ada 24 tua-tua, kemudian para malaikat, kerubim ya, dan manusia ya, yang tidak terhitung banyaknya. Jadi penghuni surga itu ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kemudian 4 zat hidup atau makhluk hidup, 24 tua-tua ya. Nah, kemudian orang banyak ya. Jadi itu penghuni surga ya. Jadi semoga kita semua masuk surga. Amin. Kalau orang nggak masuk surga, masuk ke mana itu? Cuma 2 ya, nggak ada di tengah-tengah. Nggak ada di tengah-tengah ya, di antara neraka dan surga tidak ada. Jadi makanya katakan, Musa berkata, padamu hari ini kuhadapkan kematian dan kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilih surga ya. Jadi
Penentuan itu waktu hidup, ya waktu hidup, tapi pengadilannya waktu mati, ya waktu mati. Alkitab mengatakan satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi kalau dia mati. Kalau hidup sampai Tuhan datang, ya semua harus menghadap tahta pengadilan selagi hidup, ya. Tapi dikumpulkan semua bangsa, ya. Kambing-kambing di sebelah mana? Kiri. Domba di sebelah kanan. Ya, diputuskan, ya. Jadi semoga kita ini semua jadi domba. Domba itu penurut, penuh turut. Kambing suka menanduk. Ini domba semua ini. Amin. Semua domba nurut semua. Amin. Makanya datang sekarang beribadah. Bukti domba itu harus tergembala. Ya, terutama masa Covid ini, ya dijamin orang yang tergembala setia beribadah nggak kena lah Covid lah. Amin. Nggak kena lah. Itu garansi dari Tuhan. Ya, dijauhkan segala penyakit. Ya, roti makanan diberkati, ya. Segala penyakit dilalukan, termasuk corona, ya, dilalukan. Itu janji Tuhan, ya. Dan sekarang kita masuk pada, jadi 4 jati hidup pertama sudah kita terangkan, ya. Siapa yang pertama? 4 jati hidup. Udah lupa. Henok. Terangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya. Hebat ya. Hidup-hidup tidak mengalami kematian. Luar biasa. Nggak sakit, nggak mati. Ya. Jadi Henok di mana sekarang? Surga. Ya. Yang kedua, siapa? Musa. Musa. Kalau Musa mati, tapi bangkit. Ya, bangkit. Lalu dia kemudian naik ke surga. Jadi Musa sekarang ada di surga. Ya, buktinya mana? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Elia dan Musa ada di gunung kemuliaan, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Musa, Elia kembali ke surga. Ya, Yesus tinggal di atas gunung. Ya, jadi itu makhluk yang kedua. Yang ketiga sekarang, ya, kita mau dengar, yaitu Elia. Ini Elia. Ya, ini Elia, Nabi Elia. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian. Ya, memang zaman Elia itu adalah zaman yang memprihatinkan. Elia juga terancam hidupnya. Dikejar-kejar, dicari oleh Raja Ahab. Ya, Raja Ahab. Ya, sampai dia pergi ke luar negeri. Ya, ke luar negeri dia, sebab Raja Ahab hendak membunuhnya. Ya, jadi ya begitulah hidup hamba-hamba Tuhan zaman dulu. Ya, banyak yang dipenggal kepalanya. Ya, ada yang ya dipenjara karena kebenaran. Padahal itu di negeri sendiri, di Israel sendiri. Ya, jadi hampir semua raja-raja Israel itu jahat sekali. Ya, raja-raja Israel mulai dari Raja Yerobeam. Ya, Yerobeam. Terus nanti nggak ada satupun yang masuk surga. Raja Israel nggak ada satupun yang masuk surga. Semua penyembah berhala. Kalau di Yehuda masih ada. Ya, itu pun sedikit saja. Contoh, ya paling
Hizkia, Yosafat, Yoas, ada berapa orang aja orang yang baik. Selain itu semua penyembah berhala. Bayangkan, sampai hari ini pun Israel tidak percaya kepada Tuhan, gak percaya kepada Yesus. Ya, mereka lah yang menyalibkan Tuhan sampai hari ini. Ya, jadi orang-orang Kristen di Israel itu, ya, mayoritasnya itu adalah orang-orang Palestina. Ya, pernah saya dengar di BBC, 30% orang Palestina itu adalah orang Kristen. 30%. Salah satunya waktu itu Menteri Pendidikan Nawar Sarip, ya, Nawar Sarip. Ya, itu kalau saya nggak salah itu dia Menteri Pendidikan orang Palestina. Ya, malah istrinya Yasser Arafat itu orang masih nggak tahu. Istrinya Yasser Arafat itu agamanya Kristen, ya kan? Masih nggak tahu. Katolik kan? Ya, istrinya Yasser Arafat. Ya, yaitu istrinya Yasser Arafat. Ya, jadi kita sekarang mendengarkan mengenai 4 jam hidup. Ya, siapa sekarang? Nabi Elia. Ya, Elia dikenal dengan doanya. Dikenal dengan doanya. Ya, kalau berdoa Elia itu mempumpuk sampai mukanya ke tanah. Sampai muka ke tanah. Berdoa sungguh-sungguh. Doanya pertama belum didengar, kedua belum didengar, ketiga belum didengar, keempat belum didengar, kelima belum didengar, keenam belum didengar. Setelah ke-7 kali dia sujud menyembah, barulah doanya dikabulkan. Kalau kita ini baru sekali doa, 2 kali doa nggak didengar, udahlah, langsung. Langsung nggak mau berdoa. Ya, padahal Tuhan sedang menguji saudara. Ya, mari Yakobus pasal 5. Ya. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya, kalau ada yang sakit berdoa dengan iman. Terus, dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya, dan terus. jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. ya, saling mengaku dosa. Rupanya penyakit itu datang karena dosa. Jadi dosa harus diakui supaya diampuni. Terus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar hasilnya, gunanya. Ya, jadi semua sebenarnya masalah manusia diselesaikan dalam doa. Apapun namanya masalah manusia, mau pekerjaan kah, mau usaha kah, mau pendidikan kah, mau rumah tangga kah, apa saja yang namanya masalah manusia, ya, jawabannya dalam doa. Rajinlah saudara berdoa, ya. Ingin damai hidupnya? Ingin masalahnya selesai? Enak kan? Masalah ada tapi selesai, masalah ada selesai. Doa saudara, ya, berdoa, ya, beri waktu untuk berdoa, ya, paling sedikit berapa lama sehari? 1 jam.
cuman sejam berdoa, ini susah nih manusia. Ini sulit bisa. Supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Roh itu penurut, daging lemah. Tapi jangan turuti maunya daging, ya, turuti roh. Ya, berdoa paling sedikit 1 jam supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, semua pencobaan akan ada jalan keluar kalau rajin berdoa. Ya, terus Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. ya, sama seperti kita. Tidak setengah manusia, setengah malaikat. Enggak, sama seperti kita. Makanannya sama, sama-sama air minumannya, ya, sama-sama makanannya hasil bumi. Terus, Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. jadi berdoa supaya hujan turun, dan turun hujan memberikan buah, ada hasil, ya, ada hasil. Jadi jangan malas berdoa, ibu-ibu, ya, jangan nonton aja. Halo, sehari berapa jam nonton nih? Hah? Berapa jam? Doa berapa jam? Halo, nonton berapa jam sehari? Hah? Lupa. Kalau doa berapa jam? Udah dikasih 1 jam? Diborak bisa teduh. Cobalah supaya nanti jalanmu diratakan oleh Tuhan. Amin. Nah, segala jalanmu diratakan oleh Tuhan. Ya, yang jendul-jendul itu nanti akan diratakan oleh Tuhan. Ya, yang berlekak-lekuk nanti jadi lurus. Amin. Nah, yang bergunung-gunung diratakan semua. Ya, ditraktor semua, diratakan sampai nanti lurus. Iya, mantap. Begitu saya rajin berdoa, jalanku sekarang sudah lurus. Amin. Itu kekuatan doa, meluruskan jalan, meratakan jalan, supaya jangan berliku-liku, jangan berbukit berlebah, tapi lurus. Ya Tuhan, saya rajin berdoa, sekarang sudah terbuka jalan. Aduh, enak Tuhan, enak. Ya, amin. Harganya dengan doa. Ya, puji Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Udah selesai tadi. Terus Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. ya, jadi menuntun orang berdosa kepada jalan yang benar. Jadi orang berdosa jangan dihakimi. Amin. Orang berdosa jangan apa? Dihakimi. Ya, jangan sekali-kali menghakimi orang berdosa. Dosa itu sudah berat bagi orang berdosa. Ya, layaknya kita menuntun kepada jalan yang benar. Ya, itu yang tepatnya. Ya, menuntun orang yang sesat kepada jalan yang benar. Ya, kalau kita menghakimi nanti berat. Ya, terlalu berat. Ya, bagi dia dosa sudah berat, kita datang lagi menghakimi. Ya. Ya, gara-gara kamu sih begini, kamu sih begini, kamu sih begini, kamu sih. Akhirnya dia tertuduh, terus tertuduh. Datang lagi orang, iya sih, gara-gara dia, iya sih. Datang lagi orang, dia sih. Oh, semua. Tapi kalau kita datang, ya, membawa pendamaian, Tuhan mengampuni, Tuhan menolong. Nanti dengan sendirinya dia diangkat.
ya disembuhkan. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik. Jadi kita sekarang masuk pada namanya Elia. Elia ini tinggal dari satu tempat yang nggak ada di peta. Ya, nggak ada di peta. Ya, jadi disebut namanya tapi nggak ada di peta. Nah, itulah Elia. Mari kitab 2, ya, kitab Raja-Raja. Ya. Jadi Elia ini tidak ada di peta. Tempat tinggal, ya. Coba 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Di kitab 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja juga ada, atau 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 1 mulai. Perhatikan. Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya. Tisbe apa? Gilead. Jadi berasal dari Tisbe Gilead. Saudara cari di peta nggak ada. Kalau Galilea langsung kelihatan, ya kan? Kapernaum langsung, ya. Bethlehem langsung, Nazaret ada. Kalau ini Tisbe Gilead, coba cari di situ, di Alkitab itu ada peta di situ, nggak akan saudara temukan. Ya. Jadi berasal dari sebuah tempat yang tidak ternama, tidak terkenal. Kalau Bandung dikenal, ada di peta, ada. Ya. Nah, ini nggak ada. Coba saudara lihat peta Israel itu ada di Alkitab, nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Ya. Jadi jangan saudara mengecilkan orang, ya. Mungkin orang itu orang kampung, orang dusun, ya, berasal dari satu tempat yang tidak ternama, ya. Tapi kita lihat Elia ini adalah seorang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan terbesar dalam Alkitab. Amin. Ada beberapa hamba Tuhan terbesar, Musa termasuk dalam, Elia termasuk di dalam, ya, orang-orang terbesar, ya, yang melakukan mujizat yang dahsyat, bisa berdoa supaya hujan jangan turun, bisa berdoa supaya hujan turun dan bumi menghasilkan buah. Ya. Dia pernah menghidupkan orang mati? Pernah? Ya. Hebat, luar biasa. Padahal dari tempat yang tidak terkenal. Katakanlah nggak dikenal lah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi pemakaian Tuhan pada Elia luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Semua mujizat luar biasa bisa dia lakukan. Ya. Dan pada zaman Elia lah pernah terjadi yang namanya masa krisis pangan. 3,5 tahun hujan tidak turun, embun tidak ada. Ya, embun tidak ada. Elia
tinggal di tepi sungai Kerit. Di mana? Tepi sungai Kerit. Doa berkata, pergi engkau ke tepi sungai Kerit. Aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Perhatikan ayatnya. Ya, udah selesai tadi? Ya? Ya? Ayatnya yang ke-5 udah selesai tadi? 1 Raja 17 ayat 1 mulai sampai yang ke-5. Perhatikan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya, pergi tinggal di tepi sungai Kerit. Ya, sungai kecil. Ya, terus Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. ya, Tuhan sudah perintahkan. Jadi burung itu bisa diperintah. Bisa taat kepada Tuhan. Ya, manusia ini paling susah taat kepada Tuhan. Burung aja bisa diperintah. Ya, kata Tuhan kepada burung gagak, bawa daging, kasih kepada Elia di tepi sungai Kerit. Ya, burung gagak tahu dari mana. Jadi kalau kita pernah nggak disebut cari asal usul. Ya, nggak disebut asal usulnya daging dan roti. Ya, burung gagak nggak tahu berapa burung gagak bawa roti. Ya, begitu juga bawa daging. Ya, ulangi, perhatikan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, soalnya Raja Ahab mencari dia. Ya, mencari dia untuk dibunuh. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, burung-burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan apa? Makan. Ya. Masa-masa krisis, Alkitab mengatakan, ya, tidak perlu khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya, Tuhan akan pelihara kita. Terus perhatikan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, luar biasa. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak pada terbang, membawa roti, membawa daging. Ya. Daging siap makan, roti siap makan. Wah, luar biasa. Ya, ini pemeliharaan Tuhan, ya. Tuhan itu memelihara dengan cara aja, ya, nggak tahu dari mana, nggak disebut dari mana rotinya, dari mana ya dagingnya, tetapi Tuhan sudah siapkan, ya. Nah, roti itu dibawa oleh burung-burung gagak, ya, puji Tuhan. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Elia ini adalah gambaran gereja Tuhan pada masa-masa yang sukar. Sebentar kita akan masuk pada masa yang sukar. Berapa lama tadi masa sukarnya? Berapa lama? 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Ini juga akan terjadi di depan kita. Ya, kita ini sedang mengarah ke sana sekarang. Ini sudah peringatannya sudah dekat, ya, nah, sudah dekat. Kita ini hidup, manusia yang hidup pada zaman akhir. Ya, menurut peta zaman kita ini sedang diberi injury time, masa injury time. Ini masa perpanjangan waktu.
betul perpanjangan waktu. Ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada sekarang, jangan hanya pikirkan duit, jangan ya. Duit satu kali nggak ada harganya, nggak ada harganya, ya, nggak ada harganya duit. Ya. Nanti yang bisa hidup hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman. Ya, itu yang bisa bertahan hidup. Ya. Jadi pertebal imanmu, tambah imanmu, ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Ya, pada zaman yang akan datang, makin ke sana makin sukar, makin sukar. Ya, makin muda atau makin sukar sekarang? Halo? Hah? Makin sukar ya? Makin sukar. Dalam segala hal, makin susah, makin sukar. Ya, yang punya duit aja susah, apalagi yang tidak punya duit. Ya, susah. Ya. Ini zamannya zaman susah. Hari-hari terakhir akan datang masa yang susah. Ada berapa dosa akhir zaman? Kalau dalam 2 Timotius 3? 18. Hitung nanti. Pas 18. Ya, ayat terakhir saja. Mari. Ya, 2 Timotius 3. Ya. Nanti hitung aja di rumah ya. 18 tadi saya hitung di rumah. Angka 18 itu 6. Ya, 6 itu angka anti Kris. 6. Nanti ditaruh di mana? Di dahi orang, di tangan orang. Cap. Kalau dari cap nggak bisa berubah. Ya, coba ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Waktu yang sukar akan datang. Dan sekarang sudah mulai kerasa. Ya, mulai kerasa. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Mari, terakhirnya. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, Amsal 11 ayat 8 terakhir ya. Mari. Setelah kita masuk perjamuan suci. Pasal 11, Amsal 11 ayat 8. Ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Sampai di situ saja. Baca sama-sama. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Ya, jadilah orang benar. Orang benar itu setia beribadah. Jadilah orang benar yang setia beribadah. Nanti dengan sendirinya saudara selamat dari masa-masa kesukaran. Ya, ingatlah Elia, zaman kesukaran Tuhan pelihara dengan ajaib. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Sudahkah kita siap sedia? Ya, setelah perjam sini nanti tambah ke depan. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Amin.
yang ada, lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari korban-Mu. Di dalamnya ada mujizat Tuhan, kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, dan kebangkitan bagi yang mati rohaninya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dan dibagikan. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada, lihat mempelai pria segera datang. Amin. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Lembut sekali. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang Kita bangkit berdiri. siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya. Amin. Yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Singer saja. Yesus segera datang
dalam kemuliaan, mencampur mempelai perempuannya. Kita angkat tubuh Kristus. Yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan. Setelah makan tubuh Kristus, kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Nanti Pak Lewi dia akan bersyukur kepada Tuhan dengan ke depan. Haleluya, ke depan saja, ke depan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak, berkat yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Pada ini Tuhan, saat ini juga kami menerima berkat-Mu. Kami yakin Bapak di dalam firman-Mu pembaharuan dalam hidup kami. Biar benar-benar kami Tuhan dibaharukan. Biar benar-benar kami Tuhan mempelai perempuan wanita-Mu Tuhan yang siap menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bawa semua berkat-berkat-Mu kemanapun kami pergi Bapak. Kami menjadikan itu menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kemanapun, baik kepada saudara kami, baik kepada tetangga kami bawa berkat-Mu. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pakai menuntun umat-Mu yang ada di jemaat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang mau didoakan, taruhkan tanganmu pada dadamu. Kalau sakit, taruhkan tanganmu pada penyakit. Kalau masalah pergumulan hidup, studi, pekerjaan, usaha, taruhkan tanganmu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Engkau mengundang kami datang padamu. Engkau berkata, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Tolonglah mereka Tuhan. Campur tangan dalam segala perkara. Selesaikanlah pergumulan mereka. Sembuhkan penyakit mereka. Begitu juga Tuhan segala persoalan yang rumit yang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Berkati anak-anak yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan beri kepada kami cucu. Kau berkati cucu kami Tuhan. Berkati keluarga kami, suami istri berkati. Berkati usaha anak-anak-Mu, pekerjaan mereka. Di masa COVID-19 ini, orang yang beribadah akan tetap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan.
Tuhan datang di atas awan. Medley tak lama lagi. Datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang Sekali saja. di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Diangkat sertanya, datanglah air mataku dihapusnya, hatiku merindu Yesus datang kembali, akan diangkat sertanya. Amin. Tuhan datang kembali ya, puji Tuhan. Tuhan berkati persembahan saudara ya. Sebagai wadah jemaat hari Sabtu ibadah online ya. Mudah-mudi minggu kebaktian sekolah minggu dan umum ya. Ya ibadah jam 7:30 di Permata 10:30. Selasa depan kita doa, hari Rabu depan kita pendalaman kita ya. Ada lagi ya. Yang sakit kita doakan ya, Ciwawa, kemudian Opu Orin, siapa lagi? Ya. Siapa? Ya. Oh ya. Ya. Ibu, ya Mama Lydia supaya segar ya. Siapa lagi? Udah. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Kita bangkit berdiri. Ya. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, supaya Engkau melawat mereka. Ciwawa yang sedang di Vietnam, yang baru menjalani operasi, Tuhan kiranya menolong, mengampuni segala kelemahan dan kekurangan, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Juga Opu Orin yang sudah pulang dari rumah sakit, Tuhan topang, Tuhan segarkan, Tuhan sembuhkan sampai pulih kembali. Juga Mama dari Sis Lydia, Tuhan tolong segarkan kembali supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang lain tidak kami sebut namanya, lawatlah mereka. Tolonglah mereka, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan buat Hendrik Tuhan, supaya Engkau mengasihi anak muda ini masa mudanya. Engkau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit. Kami berdoa buat mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus mengampuni dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bangsa dan negara kami juga berkati, dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh menteri, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, muspika, begitu juga sampai lurah, RW, RT di mana kami beribadah, berkati bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluarga di sini cara khusus Engkau berkati, yang sudah Engkau pakai menjadi alat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak mantu cucu dari Ibu Susan. Makasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat